Shalom, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta atas kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar Bapa dapat menjadi suluh terang dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dalam kehidupan ini, kita seringkali diperhadapkan dengan berbagai kejahatan. Namun, hampir semua orang, jika ada orang yang berbuat jahat kepadanya, maka ia pun membalasnya dengan kejahatan. Padahal di dalam Alkitab mengajarkan kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Kejadian 50 ayat 15 sampai 21 dengan judul perikop Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan menendang kita dan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Kita tahu bahwa kitab Kejadian ini ditulis oleh Musa, ditulis sekitar tahun 1445 sampai 1905 sebelum Masehi. Tema kitab Kejadian ini adalah berkat dan kutuk. Tujuan penulisannya untuk memberikan survei historis singkat tentang wahyu Allah dari sejak awal penciptaan hingga orang Israel dibawa ke Mesir untuk dibangun menjadi bangsa yang teokratis. Tema yang saya bawakan pada hari ini yaitu membalas kejahatan dengan kebaikan. Bagaimana cara membalas kejahatan dengan kebaikan? Menurut Kejadian 50 ayat 15 sampai 21, yaitu yang pertama kita bisa melihat yaitu kekhawatiran saudara-saudara Yusuf, ayatnya yang ke-15 sampai ke-17. Pada saat itu saudara-saudara Yusuf berpikir setelah ayah mereka meninggal, Yusuf akan membalas dendam kepada mereka karena mereka mengingat semua kejahatan yang telah mereka lakukan kepada Yusuf, yaitu dengan menjual Yusuf dan mengatakan kepada ayahnya bahwa Yusuf telah meninggal. Dan pada saat itu juga mereka takut kepada Yusuf karena pada saat itu Yusuf memiliki kekuasaan yang besar di Mesir, dan saudara-saudara Yusuf mengirim seseorang untuk mengatakan pesan ayahnya kepada Yusuf bahwa Yusuf harus mengampuni saudara-saudaranya, Dan setelah Yusuf mendengar itu, Yusuf menangis karena Yusuf tidak pernah berpikir untuk membalas dendam kepada saudara-saudaranya sedikit pun. Ilustrasi yang saya ambil yaitu ada
ada 2 orang pendaki dari Swiss yang melakukan pendakian di sebuah gunung. Saat pulang mereka terpaksa menaiki sebuah mobil yang sudah rusak atau bisa dikatakan sudah tua dan jalannya pun sudah tersendat-sendat. Sepanjang perjalanan pulang, seorang pendaki ini merasa cemas bagaimana kalau mobil tersebut mati ataupun bensinnya habis, sedangkan pom bensin masih jauh dari situ. Dan sedangkan pendaki yang satu lagi, dia terlihat santai, bahkan dia mengambil handphonenya dan mengabadikan setiap momen-momen. Dia memfoto setiap pemandangan-pemandangan yang dia lihat. Dan pada saat mereka sudah sampai di kota, barulah pendaki yang pertama ini merasa lega. Dan dia bertanya kepada pendaki yang kedua, mengapa kamu tidak merasa cemas, padahal dari tadi aku sangat cemas bagaimana jika mobil tersebut mati, apa yang harus kita lakukan? Lalu pendaki kedua tersebut menjawab, apa yang perlu kita cemaskan? Pasti setiap ada masalah tentu ada jalan keluarnya. Bukankah pemandangannya sangat indah? Nah, aplikasinya untuk kehidupan kita yaitu kisah tersebut sangat menolong kita untuk memahami bagaimana kita sering sekali khawatir dan cemas mengenai apa yang belum terjadi, dan itu membuat kita kehilangan banyak hal yang berharga. Jadi marilah kita untuk menjalani setiap kehidupan ini dengan iman dan kasih agar kita menjadi seseorang yang lebih bijaksana. Membalas kejahatan dengan kebaikan menurut Kejadian 50 ayat 15 sampai ke 21. Yang kedua yaitu tanggapan Yusuf. Setelah Yusuf mendengar pesan ayahnya melalui orang yang dikirim oleh saudara-saudaranya tersebut, ia berkata, "Janganlah takut, sebab aku telah mengampuni mereka, sekalipun mereka telah merencanakan sesuatu yang jahat terhadap aku, tetapi Allah yang merencanakan sesuatu yang baik terhadap aku." Dan Yusuf juga berkata kepada saudara-saudaranya, ia akan menanggung setiap makanan saudara-saudaranya dan juga anak-anak saudara-saudaranya, karena pada saat itu bangsa Israel dilanda kelaparan dan bangsa Mesirlah yang memiliki banyak stok makanan. Dan saat itu juga Yusuf menjadi seseorang yang berkuasa di Mesir. Ilustrasi yang saya ambil yaitu ada seorang yang memiliki toko makanan cepat saji. Pada suatu hari ada seorang pencuri yang masuk dan mencuri makanan, dan semua karyawan yang bekerja di situ tidak mengetahui bahwa ada seorang pencuri yang masuk. Setelah beberapa saat mereka mengetahui bahwa ada barang yang hilang, dan karyawannya pun mencari-cari namun tidak ditemukan, dan mereka pun saling mencurigai satu sama lain, sehingga pada suatu hari pemilik toko tersebut mengetahui apa permasalahan yang terjadi di tokonya, bahwa mereka telah kehilangan barang, dan para karyawannya ini saling mencurigai satu sama lain. Dan pemilik toko tersebut bertanya kepada mereka, apakah kalian sudah mengecek CCTV? Namun para karyawan ini menjawab tidak, karena mereka belum mengeceknya. Lalu pemilik toko tersebut pun mengecek CCTV, dan mereka semua melihat bahwa yang mengambil barang tersebut bukanlah mereka, tetapi melainkan ada seorang pencuri yang masuk tanpa mereka ketahui. Aplikasinya dalam kehidupan kita yaitu marilah kita untuk tidak langsung mengambil kesimpulan, karena kita tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya, dan apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita, marilah kita selalu berpikiran positif dalam menanggapinya. Demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami ucap syukur Tuhan buat setiap pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Bapa. Haleluya, amin.